Terima kasih kehadiran dari semua ya semester 5 ini. Mungkin apa yang saya sampaikan tentu tidak berbeda dengan yang sudah pernah saya sampaikan di blog T2. Jadi karena juga review ya. Jadi nanti apa yang akan kita diskusikan itu akan banyak terkait nanti dengan korelasi klinisnya. Karena ini blog 5 satu sudah masuk ke blog klinis gitu ya. Untuk itu maka sebetulnya hari ini kita hanya akan review satu slide ini saja gitu ya, satu slide ini saja, karena kita sudah tahu sistem respirasi itu ditentukan dari hulu ke hilir ya. Jadi tujuan dari respirasi itu apa? Mungkin masih ada yang ingat? Presentasinya nggak ada ya? Masih berjalan. Mau berjalan dulu presentasi. Ada yang tahu? Tujuan respirasi itu apa? Kali review ya. Ini apa nih? Tadi dari apa? Definisi juga dari pertama termasukkan oksigen, nanti oksigennya juga buat antara satu juga jaringan, pavosif jaringan, dan buat ini ada patokan antara protein jaringan. Tujuan utamanya apa yang pakai oksigen? Seluruh jaringan. Sel ya. Jadi namanya respirasi itu berarti memastikan suplai oksigen sampai kepada target. Targetnya siapa di sini? Sel, ya semua sel. Jadi proses dari udara luar sampai ke sel ini dipastikan harus sudah tidak ada masalah. Artinya ketika seseorang mengalami sesuatu, misalnya hipoksia, berarti kita harus lihat levelnya di mana. Apakah pada level ventilasi, apakah pada level respirasi eksternal, ataukah di cellular respiration misalnya. Ya, nah itu cirinya atau tandanya bagaimana? Nah, berarti kita harus melihat ventilasi itu yang mempengaruhi apa saja, sampai kepada respirasi seluler. Itu ya. Jadi misalnya ada orang sesak nafas, tentu Anda tidak serta-merta memberikan oksigen, kan tidak seperti itu, tetapi melihat bagaimana airway-nya, bagaimana breathing-nya, bagaimana circulation-nya. Maka kalau di dalam basic life support ya Anda sudah mendapatkan ya, mungkin di semester berapa itu BLS itu belum, semester 4 kita pasti harus menanyakan atau observasi terkait dengan ABC-nya ya. Nah di sini kita nanti akan namanya ini review ya. Saya itu sebenarnya kok pas dipasang di blog 5.1 ya, karena diminta untuk mereview supaya nanti ketika para klinisi menjelaskan dari sisi patofisiologinya dari sudah nyambung ya. Nah apa saja ini kira-kira yang terkait dengan perjalanan oksigen masuk ke dalam sel itu, faktor-faktor yang mempengaruhi apa saja. Ini yang di belakang ya, di depan di belakang. Yang ventilasi mungkin, atau ventilasi itu sendiri apa misinya? Ventilasi berarti proses masuknya oksigen dalam berbagai saluran pernapasan, terus juga kaitannya dengan pengeluaran CO2 ini. Kalau CO2 berarti dari sel jaringan setelah di metabolisme, kemudian naik sampai dikeluarkan lewat saluran nafas juga. Ventilasi itu dari oksigen dari sel sampai keluar. Menurut saya kalau ventilasi itu bisa dari masuknya udara luar ke dalam tubuh maupun dari dalam tubuh ke luar. Leveling ini ya, kita tahu oh kerusakannya di tingkat ini, oh gangguannya di tingkat itu. Ventilasi itu sampai di mana? Karena pasti kita akan harus tahu nih levelingnya supaya tahu oh apa yang mengaruhi siapa, ya. Di saluran pernapasan atas. Saluran
ventilasi sekali lagi. Ini ya batasnya di sini ya. Ini dari luar masuk sampai ke paru. Paru ini nanti masuknya sampai kemana? Yang paling tepat apakah alveolus untuk ventilasi? Apa ini? Alveolus atau bukan? Ada yang berbeda pendapat? Fungsinya beda, yang beda sampai ke bronkus, bronchiolus, mana? Bronchiolus terminalis. Seperti itu. Karena apa? Karena yang selanjutnya ini dia akan mengalami respirasi eksternal. Mulai dari bronchiolus respiratorius. Kalau kita masih ingat uji fungsi paru ya, itu kan ada kelainan yang sifatnya obstruktif dan restriktif ya. Tentu ini fungsinya juga berbeda. Jadi nanti pada saat Anda koas sekalipun, spirometri ini tetap ya, tetap menjadi kompetensi Anda ya. Bahkan nanti kalau di komunitas misalnya pneumonia komunitas itu ada ya. Nah itu Anda harus monitoring dengan menggunakan spirometer yang portable ya. Spirometer portable untuk memonitor apakah terjadi peningkatan fungsi dari paru atau fungsi dari jalan nafas. Ya tergantung, kalau pneumonia berarti fungsi paru ya, karena dia ada di zona respirasi. Masih ingat? Zona respirasi terdiri dari siapa saja? Pertemuan perdana ya, masih nge-lag dengan liburan? Tidak ya. Dari mana sampai mana? Saya tadi sudah sebutkan ya, bronchiolus, respiratorius sampai alveolus. Di situ terjadi apa? Pada zona respirasi terjadi apa? Perfusi. Perfusi itu disirkulasi ya. Jadi kita bicara sistem respirasi. Jadi pertukaran gas atau ini ya, respiration eksternal, respirasi. Kalau bedanya di sini dengan di sini apa? Enggak. Bedanya antara yang terjadi di zona di ventilasi dengan yang ada di zona respirasi, bedanya proses yang terjadi. Mungkin tadi karena zona di ventilasi belum terjadi pertukaran gas, jadi ikan transport dan aja kalau di zona respirasi sudah terjadi pertukaran gas dengan gas dalam. Pertukaran gas antara yang respirasi eksternal antara alveolus dengan vaskular. iya, dengan sirkulasi ya, berarti sudah ada unsur yang lain. Ya, di situ akan banyak sekali faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan pertukaran gas dari sistem yang ada di respirasi dengan sistem yang ada di sirkulasi. Ya, itu terima kasih. Siapa? PKN ya. Ya. Terus habis itu kalau di ventilasi tadi hanya tempatnya saja ya. Seperti ini kan ventilasi kan masuk keluar ya, tidak ada proses apa-apa kan di jendelanya. Tetapi
Tapi kalau yang respirasi eksternal itu terpengaruh. Tetapi meskipun demikian, ventilasi ini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Ya, kira-kira apa yang baris nomor 2 ya? Sekarang dia perwakilan faktor yang mempengaruhi ventilasi apa saja enggak? Mungkin izin menjawab dokter, Ya. karena ventilasi juga dipengaruhi dari hidung sampai ke paru-paru, mungkin itu juga faktor-faktornya juga yang ada di organ-organ tersebut. Begitu, misal kalau misalkan dia kena asma atau ada restriksi di bagian alveolusnya, paru-parunya itu juga bakalan mempengaruhi di ventilasi. Terus kalau misalkan ada banyak mukus, terus juga lumen pada saluran pernafasan yang maju juga mengaruhi ventilasi. Ya, yang pertama adalah adanya obstruksi atau tidak pada jalan nafas. Itu kan yang dimaksud tadi, misalnya ada mukus, misalnya ada bronkokonstriksi ya, tadi pada asma. Selain itu, apa sih yang menyebabkan pergerakan udara? Situ. Pergerakan udara. Udara itu bisa mengalir masuk dari luar ke dalam itu ada apa? Ada perbedaan pengaruh Perbedaan pertama, perbedaan pertama kita akan dari apa? pengembangan bimbing dada. Pengembangan bimbing dada. Pengembangan bimbing dada, faktor apa saja yang mempengaruhinya? Kekuatan otot-otot diafragmanya dokter sama otot bimbing dada. Atau bimbing dada. Nah, siapa di situ? Inspirasi siapa? Inspirasi siapa? Review ya, review itu ya kayak kuis ya seperti ya. Nah, kita ingin menulis apa? Pinter atau eksternal? Ya, kalau inspirasi bagaimana? Kalau yang aspirasi yang interkostalis itu. Setuju? Ya setuju ya, belum tepat. Kalau saya lempar pasti belum tepat. Ya kan Mbak, selanjutnya berikutnya. Kalau ekspirasi kan tadi interkostalis terus. Kalau ekspirasi berperan siapa? Kurang tahu dong. Dari rongga torak ya. Kalau diafragma ada kontraksi, dia flat, maka rongga torak dia akan membesar volumenya, berarti tekanannya akan menurun, ya kan? Nah, kalau sekarang untuk mengangkat bimbing dada depan dan lateral, berarti harus ada otot-otot pernafasan, ya kan? Ya, berarti kan tiga itu namanya interkostalis, eksternus yang mengangkat keluar, ya. Tapi kalau kemudian ini ekspirasi, kan berarti volume rongga torak harus lebih kecil daripada luar. Apakah gerangan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Minal, coba jelaskan. Wah, Minal itu gimana? Saat ekspirasi dalam berperan. Kalau ekspirasi berperan itu relaksasi dari interkostalis eksternus sama kontraksi dari interkostalis internus. Relaksasinya siapa tadi? Yang relaksasi yang otot yang tadi berfungsi untuk inspirasi itu. Iya. Dan energi sama. Dan diafragma yang penting ya. Jadi salah
kontraksi yang kuat atau yang maksimal. Apakah cukup dengan hanya kembali saja tadi yang baru kontraksi? Tidak, baru itu ditambahkan kontraksi otot-otot ekspirasi. Siapakah dia? Intercostalis internus, ada otot-otot abdomen. Kenapa kok kemudian orang sesak nafas itu retraksi? Karena dia intercostalis internusnya itu bekerja. Ya. Jadi kalau orang nafas biasa nggak mungkin dia retraksi, karena kan intercostalis internus pasti di dalam. Nah kalau kemudian dia bekerja keras, pasti dia akan terjadi retraksi. Nah, tanda-tanda dari retraksi itu berarti dia sudah mengalami kompensasi. Ya, jadi nanti kalau di patofisiologi kita akan bicara kompensasi dan uncompensated, ya, compensated dan uncompensated. Compensated yang seperti apa, uncompensated yang seperti apa. Jadi kalau kita nafas masih cepat itu justru masih terkompensasi. Tapi kalau kemudian sudah hipoksia tapi nafasnya lambat atau bradypnea, berarti dia sudah tidak terkompensasi. Ya, jadi Anda jangan santai-santai ya, misalnya dapat pasien sudah saturasi oksigennya di bawah 90, nafasnya normal, malah Anda harus segera bertindak karena dari situ berarti pasien ini sudah mengalami fase yang tadinya sudah kompensasi menjadi sudah tidak bisa berkompensasi, artinya sudah gawat ya. Nah ini yang harus kemudian kita pahami. Tadi volume ya atau kemudian perbedaan tekanan ya, ini diupayakan oleh protokol pernafasan dan juga kusta ya. Kusta ini juga perannya penting ya di dalam menunjang volume pernafasan ya. Kemudian untuk yang masih diventilasi selain jalan nafas, kemudian volume pernafasan, apakah ada lagi yang mempengaruhi? Yang tahu? Dan tidak ada. Tidak ada ya. Baik. Kalau begitu kita langsung ke respirasi eksternal ya. Ini untuk faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi mungkin nanti bisa dipelajari lagi, diperdalam lagi, juga kaitannya nanti dengan ini. Kalau respirasi eksternal, ini siapa saja yang mempengaruhi? Ada sampai sini juga itu ya. Respirasi eksternal dipengaruhi. Pertukaran gas dari alveolus ke ventilasi. Kalau ini pertukaran gas ya, melalui membran nggak ini? Lalu mana membrannya? Membrannya yang mana? Dibolong loh ini. Tidak melalui membran ya, itu bedanya juga antara ventilasi dan respirasi eksternal ya. Kalau ini melalui membran, berarti faktor yang mempengaruhi pertukaran gas berarti tidak hanya sekedar perbedaan tekanan ya, itu ya, karena dia untuk lewat pintu. Nah pintunya ini pasti ada suatu hal yang membuat gangguan, kan? Misalkan jarak ini ya. Coba kalau nggak gangguan itu berarti apa yang mempengaruhi di sini? Nah, saya dulu. Sebenarnya apa? Kira-kira mempengaruhi pertukaran gas itu apa? Sudah ya dulu ya. Coba sebelahnya.
larut dalam air apa enggak? Tidak ya, dia larut dalam lemak. Ya, membran sel itu terdiri dari apa? Itunya, ingat, sel di blok 1.1. Jadi dari fosfolipid bilayer, ya kan? Fosfolipid bilayer berarti kan lemak toh? Berarti ini mudah lewat nggak? Mudah. Dia menggunakan transport apa? Seperti apa ini? Nah, transport kan ada dua toh? Ada yang ya, ada yang aktif, pasif. Betul ya? Aktif yang bagaimana? Aktif yang bagaimana? Aktif kalau tidak melawan gradien. Aktif kalau melawan gradien. Ini sepanjang Anda hidup itu Anda harus tahu ya, karena semua homeostasis di tubuh kita itu melalui transport, ya. Ya, ini jangan sampai pernah lupa kayak transport. Nanti sistem ginjal, sistem otak, sistem muskuloskeletal semuanya butuh transport ya. Jadi jangan sampai lupa. Transport itu sepertinya sepele, tapi seluruh kita itu ada transport molekul ya. Ini kan termasuk molekul sederhana atau molekul yang kecil. Berarti dia bukan makromolekul ya, dia mikromolekul. Mikromolekul berarti ada transport aktif dan pasif. Kalau makromolekul nanti beda lagi sistem transportnya. Nah, transport pasif kalau tidak melawan gradien. Ini kira-kira melawan gradien apa enggak? Apa? Melawan gradien itu maksudnya yang di sana lebih tinggi, yang di sana lebih rendah, yang di sini lebih tinggi, itu namanya melawan gradien. Kan arahnya harus dari tinggi ke rendah. Tapi kalau rendah ke tinggi, itu kan berarti dia melawan gradien. Paham ya? Nah, kalau yang ini melawan gradien enggak? Dari alveolus masuk ke sirkulasi ini oksigen melawan gradien enggak? Ya, kenapa? Ini berapa di sini? Ini 100 mm tadi. 104 ya. Kalau di sini 40-an ya. Jadi di sini adalah apa namanya, pasif kan ya. Ini pasif yang mana? Yang fungsi sederhana. Karena dia tidak membutuhkan apa? Fungsi sederhana tidak membutuhkan bantuan. Kalau membutuhkan bantuan namanya fungsi terfasilitasi. Siapa? Terfasilitasi? Transporter, ya, kanal atau channel, ya, itu nggak boleh lupa seperti Anda ini ya. Jadi jangan sampai dilupakan. Nanti kalau misalnya ada orang gagal ginjal, tapi Anda nggak bisa menggambarkan, membayangkan transport, itu sulit. Ya. Sama juga halnya nanti kalau terjadi kerusakan pada sirkulasi. Coba sekian dulu. Sekarang siapa yang mau mengalami? Apa saja yang mau mengalami masuknya oksigen ke dalam sirkulasi? Sebenarnya harus apa modelnya?
menyatu, otomatis luasnya akan berkurang kan kalau kemudian menyatu. Jadi kalau alveolus itu kita bentangkan, kita bentangkan luasnya itu 100 meter persegi. Tapi kalau misalnya dia berkurang 50 saja, jadi 50 meter persegi, maksudnya berarti dia sudah mengalami kesulitan dalam namanya apalagi selain surface area ketebalan. Dia nanti bisa ketebalan itu biasanya terjadi pada keadaan apa? Penyakit fibrosis paru. Itu kan penebalan ya, karena jaringan elastis diganti dengan jaringan fibrosis. Apa lagi? Apa sih penyakit respirasi yang terbesar di dunia ini? Di Indonesia juga masih jadi masalah utama. TB ya. TB itu kenapa sih orang bisa karena TB? TB itu kan kalau belum pangsanya nggak sesak ya. Kenapa bisa sesak? Karena ada proses inflamasi pada Yang akan ganti tadi ya, jaringan elastisnya diganti dengan jaringan fibrosis pada saat upaya untuk regenerasi atau penyembuhan. Jadi TB itu juga bisa terjadi kelainan pada jaringan terus apa lagi selain ketebalan, kemudian tadi surface area apa lagi di membran? jaraknya Jarak, ya jaraknya bagaimana? makin jauh makin sulit buat Sulit. Contohnya pada kelainan apa? edema. Edema paru. Ya, edema paru itu bagaimana sih? Cairannya di mana? Cairannya menumpuk di Harusnya di ruang antara alveolus sama jaringannya. jaringan inter atau Ruang ruang sisir. sisir atau interseluler ya. Jadi nanti dia ada jarak dengan. Terima kasih. Nanti siapa? Baik, ini sudah ya. Terus kemudian sekarang kita mau menguraikan keseimbangan ya. Ini kan oksigen ke sini, sedangkan CO2 ini kan bergerak ke arah alveolus. Ini juga terjadi difusi pasif atau difusi sederhana atau terfasilitasi CO2. CO2 larut dalam apa? Prinsipnya terfasilitasi atau tidak terfasilitasi atau sederhana itu apa? Kelarutannya di dalam membran, kan begitu. Kalau dia larut dalam membran, berarti dia sederhana. Kalau dia tidak larut, berarti dia harus difasilitasi, pintunya khusus, ya, jalur VIP, ya kan? Misalnya apa? Ion itu larut dalam apa? Air, kan? Minuman berion itu kan dia larut dalam air. Berarti dia nggak bisa nih masuk langsung ke kanalnya. Nah, kita kenal dengan kanal natrium, kalium, kalsium, ya itu. Kemudian glukosa, protein, asam amino itu juga tidak bisa langsung masuk ke sini, ya. Jadi CO2 juga termasuk larut dalam lemak, berarti dia difusi sederhana. Difusi sederhana kok tahu karena dia itu tidak melawan gradien. Di sini berapa? 45, di sini 40, ya. Jadi kita harus tahu nilai normalnya. Nanti kalau kita lakukan analisis sejarah ya, biasanya kalau Anda masuk koas paru itu pasti sehari-hari makanan Anda adalah membaca hasil analisis sejarah dan menentukan ini levelnya ada di mana.
parsial kadar gas-gas tersebut yang ada di arteri maupun yang ada di alveolus. Terus kalau yang ini sama ya, tadi yang mempengaruhi di membran juga sama. Kalau ini misalnya di sini CO2-nya akan bisa keluar ke sini, tak? Misalnya bisa keluar ke sini, tapi di sini ada obstruksi jalan nafas. Jadi CO2-nya tetap tidak bisa keluar. Ya, berarti ini kelainannya bukan pada sistem ini respirasi eksternal, tetapi masalahnya ada di ventilasi. Misalnya pada asma bronkial. Jadi asma bronkial Anda berikan oksigen yang percuma. Jadi ini harus dihilangkan dulu nih obstruksinya. Ya, jadi maka pertolongan pertama adalah antiinflamasi. Karena kalau masih terjadi inflamasi kan tidak bisa ini oksigennya akan masuk dan CO2-nya keluar. Nah, kalau CO2 ini terjebak di sini dia akan trap ya, CO2-nya trapping, maka dia akan merusak struktur alveolus. Maka tadi terjadi emfisema. Jadi kalau orang sudah mengalami asma bronkial selama tahun-tahun artinya kronis, maka komplikasinya adalah emfisema. Sehingga yang tadinya hanya kelainan zona konduktif atau kelainan obstruktif berubah menjadi kelainan kombinasi. Kelainannya adalah konduktif dan restriktif. Maka semakin sesak nafas kalau kemudian tidak dikontrol. Ya, itu yang bisa Anda jelaskan kepada pasien ya. Kalau kemudian Anda melakukan edukasi pada pasien-pasien asma bronkial. Ada pertanyaan? Jelas ya, ini baru sampai di sini. Kemudian kita akan bergerak ya dari sirkulasi. Ya, kalau di sirkulasi, kalau hipoksemia saya kira sudah tahu ya, hipoksemia dengan algradient. Ingat ya? Masih ya, ya sudah. Karena kalau semua nanti juga cukup. Ya sudah, ini yang oksigen. Apa saja yang mempengaruhi oksigen ini bisa sampai ke tempat targetnya. Targetnya kan ada di sini. Tadi yang mau menyampaikan, Mas, itu ya. Oksigen ini masuk ke sini, silakan ditangkap oleh siapa? Bisa berjalan-jalan sendiri. Bagaimana? Kira-kira sampai ke sini di semuanya.
porfirin ya di zona C, ya kan? Ingatkah Anda sini? Kalau ingat. Dan space nggak saya bahas ya nanti. Mulai sudah. Di sini ini tempat kedudukannya, ya. Itu nggak sembarang residu ya. Residu ini mempengaruhi afinitas. Ya. Kalau ini kumpulan asam amino ya ini ya, itu berubah satu saja. Kalian masih ingat polimorfisme ya? Nah, berubah satu saja, lipatan ini akan berubah. Tempat kedudukannya dia ini geser, ya. Kalau sudah geser, oksigen tidak mau tempat di situ. Contohnya pada apa? HB sickle cell. Contohnya pada apa? Thalassemia. Thalassemia kenapa itu dia? Dia ini kan rantainya kalau HB udal itu alpha chain dan beta chain. Alpha 1, beta 1, alpha 2, beta 2 ya. Nah, alpha 1, beta 1 ini lipatannya begini. Melipatnya ini ya tidak sakai dewe gitu ya, sembarangan. Melipatnya ini memang khusus untuk tempatnya ini. Pada porfirin ini, pada di sini. Karena ada 4 lempeng ya. Satu molekul HB dia bisa mengangkut 4 molekul oksigen. Hanya 4 saja maksimal, sudah kapasitas maksimal. Inilah yang kita namakan sebagai saturasi oksigen. Kalau dia full mengangkut 1 molekul ini, 4 molekul HB keseluruhannya bisa terangkut semua, berarti saturasi oksigennya berapa? 100%. Salah. 98 sampai 99%, karena yang 1% terdifusi ke dalam plasma. Kita harus tahu ya, nggak pernah akan ada saturasi 100%. Nah, ini sekarang kan tempat kedudukan ya, tadi kan tempat kedudukannya. Jadi ini tadi kursinya ada tapi rusak, berarti dia mengalami kelainan pada struktur globulnya, bukan pada struktur isinya, tapi struktur kerangka tempat duduknya. Nah, kalau sekarang kendaraannya ada, kendaraannya ini hemoglobin ya, tapi tempat duduknya ini cuma tinggal 2 apa 1, maka yang bisa terangkut adalah 1 saja dari setiap molekul itu, meskipun HB-nya jumlahnya banyak. Enggak. Banyak sekali terjadi orang sesak nafas itu bukan karena obstruksi, bukan karena kelainan pada paru, tetapi terjadinya karena anemia defisiensi besi. Dan anemia defisiensi besi itu belum akan terjadi anemia kalau dia belum terjadi defisiensi besi dalam waktu yang lama. Kita masih ingat ya patofisiologi dari anemia defisiensi besi ya. Pertama kan dia iron defisiensi dulu, lalu setelah berapa lama maka dia akan terjadi anemia defisiensi besi. Nah, maka HB-nya ini masih penuh, tapi tempatnya ini ya, stok airnya yang atau status besinya yang rendah, dan berapa banyak gitu ya. Jadi masyarakat Indonesia ini yang masih terjadi anemia defisiensi besi, terutama pada ibu hamil dan remaja putri ya, yang kemudian sesak nafas ya. Jadi sesak nafas itu kemudian tidak selalu, misalnya sesak nafas remaja putri, sesak nafas, oh ini mungkin asma ini karena remaja putri ya, jadi kalau yang lain-lain tidak sampai ke sana, padahal ini terjadinya karena anemia defisiensi besi misalnya ya. Itu untuk tadi faktor faktor yang mempengaruhi transport.
keluarnya ya. Saturasi HB oksigen sudah tahu ya kapan dia terjadi. Baiklah, lupa dulu saja ya supaya nanti Anda tidak lupa karena korban itu penting. Paling penting Anda harus ketahui di sini saturasi dengan tekanan oksigen ya, di tekanan oksigen 100 maka saturasinya adalah tidak sampai 100 ya. Jadi dia sudah slow, sudah mendatar ya. Nah, kapan kemudian Anda aware di sini ya? Karena di sini batas dari kompensasi tubuh terhadap kekurangan oksigen. Jadi yang pertama kali orang mengalami sesak nafas itu bukan karena hipoksia, tetapi karena kurang sesak nafas. Misalnya oksigennya 80, ini sesak nafas enggak? Saturasinya berapa? 95 ya. Sesak nafas enggak? Tidak. Ya. Karena apa? Kok tidak sesak nafas? Karena dia tidak atau belum mengaktifasi kemoreseptor. Pusat pengaturan tidak teraktivasi. Dia masih aman di sini. Nah, kapan dia akan mengaktifasi kemoreseptor? Dia akan mengaktifasi pada hipoksia kurang dari 60 mg/Hg. Kenapa? Karena ini. Anda lihat, setelah ini lihat turunnya, ya, akan jadi slow. Jadi Anda di sini masih tenang, tapi kalau sudah ada di sini siap-siaplah. Ya. Ini cepat sekali. Karena di sini resting cell. Perbedaan 20, selnya sudah diam saja, sudah tidak melakukan metabolisme ya. Tidak mampu. Jadi kalau sudah ada di sini sudah tidak bisa lagi diberi ventilator. Cuma ya. Kalau masih ada di sini ini biasanya sudah tidak bisa nafas spontan. Ya. Awalnya sesak nafas, lama-lama tidak terkompensasi, berarti dia tidak bisa nafas spontan, maka Anda perlu melakukan pemasangan ventilator. Tapi kalau sudah ada di sini, ya paling CPR ya, kalau bisa terjadi henti nafas nanti. Ini yang harus. Jadi saturasi oksigen itu sekarang ini sudah masuk kepada tanda vital ya. Maka kalau Anda di klinis, selain tekanan darah, suhu, kemudian respiratory rate, kemudian nadi, ini juga harus diukur saturasi oksigennya supaya tidak kecolongan gitu ya. Nah ini yang harus kita perhatikan di sini. Pernah review ya, nggak usah lama-lama. Ini sudah tahu ya, masih ingat ya, bisa diulangi. Coba mungkin dijelaskan saja ya, siapa tahu ada yang lupa. Jadi ini adalah grafik dari pH terhadap saturasi oksigen dalam hemoglobin. Jadi kalau dari grafik tersebut ada 3 pH, yaitu ada 7,2 yang warna biru, terus 7,4 yang warna merah, sama 7,6 yang warna kuning. Jadi saya ambil contoh
warna kuning, yang ideal juga warna. Normalnya yang mana? Kuning, ungu apa biru? Normal yang mana? Jadi ada ketahanan gas darah gitu ya, pasti ada. Yang 7,4. Ya. Normalnya berapa tahun pH darah itu? 7,4 persis. 7,35 normal nggak? Nah, 7,45 normal nggak? Akhirnya 7,35 sampai 7,45. Terus setelah itu 7,2 berarti apa? Asidosis. Asidosis. 7,6 berarti Apalasis. ya. Kalau terjadi asidosis, kira-kira ngapain itu? Saturasi HP oksigen. Iya, Akan lebih rendah. kenapa? Berarti bagaimana? Saturasi HP oksigen menurun apa meningkat? Nah, menurun apa meningkat? Turun. Nah, pertanyaannya pada saat terjadi asidosis, saturasi HP oksigen akan menurun. Karena apa? Karena kalau dari setahu saya pH turun itu bisa disebabkan karena CO2 atau CO2 yang meningkat. Karena tekanan parsial dari CO2 kalau misalkan meningkat itu bisa kan CO2 kalau misalkan berinteraksi dengan H2O bisa berubah menjadi H2CO3. Kemudian dia akan menghasilkan ion H+. Nah ion H+. CO2 dulu. Ini oksigen, Mbak. Nah, Nah, ini kan PO2. PO2-nya itu kira-kira pada saat terjadi asidosis itu dia akan menurun atau meningkat dengan saturasi HP oksigennya. turun. Turun. Ya, kenapa? Turun. Karena hemoglobin itu dia mengikat lebih sedikit oksigen. Kenapa? Begini ya, jadi ini kan yang dimaksud saturasi HP oksigen itu apa toh? HP yang terikat oksigen. Pada saat terjadi asidosis, sel membutuhkan oksigen nggak? Butuh. Ya, jadi dia harus dilepas supaya apa? Supaya oksigennya itu turun memang dia, tapi turunnya itu bukan turun kadar oksigennya itu turun itu tidak, tapi yang dilepas dari HB. HB itu kan tugasnya hanya mentransport, tapi kan dia harus dilepaskan ke yang membutuhkan. Yang membutuhkan itu siapa? Sel. Nah, berarti pada saat ini mengalami asidosis, ya terutama pada saat peningkatan metabolisme ya, kalau ini kan tentunya exercise, maka sel membutuhkan oksigen, ya kan? Berarti ikatan HB oksigen ini tidak boleh banyak, maka dia harus dilepaskan. Ya, aktivitasnya akan berkurang sehingga dia melepaskan ke sel. Ya, jadi dia akan mengalami penurunan HB oksigen, saturasinya menurun. Kalau alkalosis berarti saturasinya meningkat ya. Ini kan tadi misalnya sama-sama di angka 60 ya. Maka saturasi HB oksigen ini ada di 80-an ya. Kalau ini ada di 90-an. Kalau di sini hampir 100 saturasi HB oksigen. Artinya pada keadaan 60 ini kan batas maksimal tadi ya. Batas minimal terjadinya sesak nafas tadi ya. Atau batas kompensasi. Nah, batas kompensasi ini ketika dia ditambah asidosis,
maka tambah saja dia akan mengalami sesak nafas yang lebih besar karena dia harus mensuplai untuk saturasi hati oksigen sekaligus dia menunloadingkan ya, melepas sampai ke sel. Nah tapi kalau yang alkalosis kenapa justru dia mengikat? Ya, karena alkalosis itu nantinya terkait dengan CO2. Kalau alkalosis nanti ya, jadi harus menyeimbangkan keseimbangan asam basa. Jadi nanti kalau kemudian dia terikat, maka yang mengakibatkan alkalosis itu nanti akan terkompensasi dengan adanya peningkatan saturasi hati oksigen. Nanti kita belajar lagi di ginjal kalau yang ini ya. Jadi sementara ini kalau yang ini bagaimana? Ada pertanyaan nggak? Suhu tubuh meningkat berarti kan sel-sel itu aktif secara metabolik. Jadi dia akan memerlukan lebih banyak O2 sehingga O2 yang terikat hemoglobin akan dilepaskan ke dalam sel. Sebaliknya kalau misal suhunya turun berarti kan sel-sel dalam tubuh itu tidak memerlukan banyak oksigen. Jadi oksigen yang terikat di hemoglobin itu tidak banyak dilepas. Jelas ya. Ini yang sudah disampaikan, terima kasih. Selanjutnya sama ya, ini juga pada saat peningkatan metabolisme ya, peningkatan berat DPG. Kalau tidak ada, maka ini tetap dipertahankan, tidak dilepas. Berarti faktor-faktor ini tadi mempengaruhi ini ya, mempengaruhi pelepasan oksigen ke dalam sel ya, yang pertama ini. Lain selalu tidak usah saya jelaskan ya, Anda sudah tahu. Nah di sini ya, ini unloading oksigen HB itu dipengaruhi oleh tadi beberapa hal. Ada pH, ada suhu, ada tekanan CO2 tadi belum ya, terlewat tadi, dan tekanan oksigen. Tukaran ini, jadi kalau di sini HB-nya itu meskipun ada hal-hal yang tadi ya, tapi kalau HB-nya ini punya afinitas yang tinggi terhadap oksigen, tetap juga tidak bisa terlepas. Misalnya pada HBF, HB fetus itu ikatannya sangat kuat dengan oksigen sehingga meskipun ada faktor-faktor tadi dia tidak akan terlepas ke sel. Nah kalau CO2 ini dia akan masuk ke dalam sirkulasi ini melalui apa? Difusi pasif juga sama ya, sederhana. Kemudian dia akan terikat kemana saja. Kalau CO2 kayak keseimbangan asam basa tadi ya, jadi CO2 akan kemana sih CO2 ini?
Ya, di sini, ini masih di sini, belum di sana, ya. Di HCO3- akan berfungsi sebagai buffer kimiawi, H+-nya enggak, H+-nya masih di sini, ya, di HB supaya oksigennya unloading dulu. Nah, kalau sudah ini dibawa ke sana, CO2 ini juga terikat oleh HB juga ya, 23%, dia terikat di buku sistein, jadi bukan terikat pada porfirin tadi, katanya beda dengan yang ada untuk oksigen, ya. Jadi CO2 ini katanya bersama glucosistein, dia naik sampai ke sini. Nah, jadi H+CO3- akan kembali lagi bersatu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ini hubungannya afinitas Hb oksigen. Loadingnya oksigen di sini mengakibatkan Hb-nya di sini ya terlepas, ya, H+-nya terlepas dari Hb, maka H+-nya akan berikatan lagi dengan HCO3-. HCO3- dengan H+ kembali lagi menjadi H2CO3, kembali lagi menjadi H2O dan CO2. CO2 baru dikeluarkan. Ini nggak usah saya tunjuk ya, sudah saya terangkan sendiri ya sampai ke sini. Ini dalam bentuk CO2 lagi. Jadi selama perjalanannya ini CO2 akan berpeluang atau berpotensi mengatur keseimbangan asam basa. Caranya adalah dia berubah untuk menjadi ion H+ dan HCO3-. Ada pertanyaan? Jelas? Oke, sekarang kontrol ya, kontrol pernafasan. Kontrol pernafasan ini sudah ada di slide semua ya. Nanti kalau masih kurang paham, ini kan sudah ada slide semua tuh tadi yang saya bicarakan. Ini kan jalurnya kan. Nah, ini kan Hb+ ya. Ini HCO3 shift ya dan sebagainya. Nah, sekarang kok sama nih? Oh, sama nih. Nah, sekarang ini ya. Jadi untuk pernafasan itu dikontrol sampai fungsi luhur ya. Ini ada fungsi luhur namanya. Nah, dan kemudian turun ke limbik sistem. Tetapi untuk pernafasan biasa memang dari jalur medula oblongata saja. Tapi untuk pattern atau breathing pattern ini juga diatur oleh sistem yang ada di fungsi luhur dan limbik sistem ya. Kalau ini saya kira sudah tahu ya, Anda semua caranya bahwa CO2 ini nanti akan mempengaruhi kemoreseptor perifер dan sentral. Sedangkan oksigen dan pH dia hanya mempengaruhi kemoreseptor perifер saja. Nah, sehingga ini masuk ke afren masuk ke pusat pernafasan masuk ke efrennya kalau ini somatik di motor neuron. Ya, ini sel muskulusnya tadi sudah kita bahas ya. Tapi yang penting ini adalah
oksigen tadi saya sampaikan ya, kalau CO2 berapapun tadi ya. Kalau CO2 ini berapapun tidak ada ininya ya. Kalau dia kurang atau lebih dari normal, maka dia akan merangsang kemoreseptor sentral dan periferi. Kalau yang oksigen ini pada keadaan kurang dari 60 baru dia menstimulasi. Kontrol yang lain bisa dibaca di buku ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Semoga bisa mendasari nanti kalau mendapatkan kuliah apa ya terkait dengan sistem respirasi atau fisiologinya, Anda sudah mengerti misalnya. Semoga bermanfaat meskipun review.